sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa berada di bawah naungan syafaat beliau. Materi kultur zuhur hari ini adabus siyam, adab-adab dalam berpuasa. Ada as-saum, ada as-siyam. Kalau as-saum, puasa yang sifatnya umum, tidak terikat oleh aturan, tanpa niat jadi, tanpa ru'yatul hilal jadi. As-saum yang sifatnya umum ini, ada yang puasa tersebut makan korma, tapi puasanya al-imsak anis sukun, dia menahan tidak bicara, yaitu Siti Maryam. Sebagaimana Allah berfirman, Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Apa puasanya Siti Maryam? Falan ukallimal yawm, sepanjang hari dia tidak bicara. Puasanya puasa tidak bicara. Jadi kalau besok pagi istri kita tidak bicara sampai sore, dia lagi puasa. Mungkin belum terpenuhi permintaannya. Pengen diajak ke toko Mas Mutiara Jatinegara, belum terpenuhi. Ada toko Mas Mutiara, ada toko Mas Ki, sebelah toko Makmur. Beda warna kuningnya. Kalau mutiara itu lebih bertahan lama warna kuningnya, walau sering dipakai nyuci. Kalau diting cepat pudar warna kuning. Ketika Siti Maryam puasa tidak bicara karena tidak mau mengomentari tuduhan-tuduhan warga ketika melihat Siti Maryam hamil tanpa ada pendamping suami. Kehendak Allah, kemauan Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak di luar prediksi manusia. Allah berkehendak ada manusia pertama di dunia tanpa ada ibunya, tanpa ada bapaknya, jadi Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah berkehendak ada ibu melahirkan anak tanpa ada suaminya, lahir Nabi Isa. Maka ketika warga saat itu ramai menuduh Siti Maryam, dia tidak menjawab tuduhan tersebut. Dia hanya berkata, biar nanti bayiku yang akan menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. As-saum, puasa yang sifatnya umum. Puasa yang tanpa niat jadi. Terlalu pagi kita datang kantor, dari rumah belum sarapan. Ada teman kita ngajak sarapan, sok aji duduk. Mana sok aji duduk? Sebelah sini nggak jauh. Itu pakai susu, pakai madu. Ternyata begitu sampai di lokasi habis. Karena di gedung buka setelah subuh sampai jam 6. Kata yang diajak, udah ada puasa aja, jadi tanpa niat. As-saum, mampu dia tahan lapar haus sampai zuhur.
mampu dia tahan lapar haus sampai asar. Sepulang gereja sampai di rumah istri ada di kamar mandi terburu-buru dengan ketukan. Suami pulang karena terburu-buru lupa keluar dari kamar mandi tanpa memakai handuk. Timbul keinginan, terjadi hubungan, tidak terkena kafaroh, tidak terkena denda, cuma kehilangan pahala. As-shaum, puasa yang sifatnya umum. Maka sering jika ada orang berpuasa, puasa sunnah, kita ajak makan siang, mohon maaf, ane lagi saum. Nggak ada yang jawab, maaf, ane lagi siang. Asyam dengan as-saum, kalau as-saum puasa yang umum tanpa terikat oleh aturan. Tapi kalau asyam puasa yang diikat oleh aturan. Maka Allah gunakan kalimat asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang yang beriman, kutiba. Kenapa dibacanya kutiba? Bukannya kataba. Kalau kataba ada kalimat Allahnya. Kataballahu alaikum. Dibacanya kutiba, kalimat Allahnya disembunyikan. Kutiba, aku wajibkan. Siapa aku? Allah. Kalimat Allahnya tidak dimunculkan. Kalau belajar soroh, kalau belajar nahwu itu namanya fi'il madhi yang majhul. Kalimat Allahnya disembunyikan, tidak dimunculkan. Kutiba alaikum. Kenapa pakainya alaikum, nggak pakai ilaikum? Untuk lebih mengikat. Siapa yang mengikat? Allah. Siapa yang diikat? Amanu, hambanya yang beriman. Diikat dengan apa? Asyam, puasa. Enggak cukup iman, harus disertai dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Asyam, puasa Ramadan. Puasa yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan pertama, puasa Ramadan itu kata Allah, paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang sudah bisa melihat bulan, maka berpuasalah. Aturan yang pertama, kata Nabi, sumu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi. Berpuasalah jika bulan sudah kelihatan, dan berlebaranlah jika bulan sudah kelihatan. Ada masalah. Fa'inhumma, apabila tertutup mega mendung, bukan Megawati. Apabila tertutup mega mendung, bulan nggak kelihatan, maka istikmal salasina Sya'ban. Sempurnakan bilangan hari bulan Sya'banmu menjadi 30 hari. Kalau kelihatan 29. Tapi jika ada kendala tertutup mega 30. Mega luar biasa. Puasa lebaran aja nggak jadi ketutupan mega. Maka 3 periode juga kagak jadi, dilarang sama mega tuh. Mega mendung. Itu aturan yang pertama. Maka sering terjadi perdebatan dalam hasil sidang isbat. Sering terlambat pengumumannya karena di antara orang-orang yang dipercaya oleh Departemen Agama sebagai tim yang dapat meruqyah hilal ada perbedaan selisih. Yang satu 2,2 derajat, yang satu
2 derajat kurang. Ini yang menjadi perdebatan. Dulu di zaman kolonial Belanda menunjuk mufti Betawi namanya Habib Usman bin Yahya Petamburan, sekelas Menteri Agama jabatan sekarang. Pemerintah Belanda mempercayakan untuk menentukan puasa, lebaran dan yang lain-lain Habib Usman bin Yahya. Rumahnya di Petamburan, Masjid Al-Islam sekarang ini, dulu di situ. Kemudian dia ngajar juga di depan sekolah polisian wanita di Pasar Jumat itu, sampai sekarang masjidnya masih ada. Dulu anaknya yang melanjutkan di situ Habib Yahya bin Usman bin Yahya, yang ngaji di situ sama Habib Yahya Kiai Haji Idris Saikin, ayahnya Kiai Haji Sofwan Nizami. Ngaji juga sama Habib Yahya Kiai Haji Idris Cilandak, ayah dari Kiai Haji Adnan Idris, Kiai Haji Zainal Arifin Idris. Dulu ngajinya di situ. Juga Kiai Haji Abdul Muttalib Lebak Bulus, Kiai Haji Umar Al-Muflihun Tanah Kusir. Itu diantara ulama yang jadi ngaji dengan Habib Yahya bin Usman. Dulu Habib Usman mufti Betawi yang menentukan lebaran dan puasa. Karena dulu belum ada alat-alat secanggih saat ini, teknologi sekarang, 2 derajat bisa dilihat. Dulu Habib Usman berpatokan ia tidak mau menentukan puasa esok kalau bulan masih di bawah 5 derajat, karena belum ada alat teknologi untuk meneropong terbitnya bulan. Sekarang udah alat teknologi canggih, 2 derajat lebih sudah bisa diruqyah, sudah bisa berpuasa esok hari. Aturan kedua, niat. Setelah bulannya kelihatan, malamnya tarawih. Setelah tarawih, aturan kedua niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pak Ustaz bacanya Ramadana apa Ramadhani? Jika belajar ilmu sorof bacanya Ramadhani. Kalau mengikuti keumuman kebanyakan orang baca Ramadana. Ramadana sah puasanya, Ramadhani juga sah puasanya. Cuma di kalangan-kalangan pondok salaf yang dikenal sebagai santri spesialis yang mempelajari ilmu alat, ilmu nahwu, bacanya Ramadan. Yang kagak sah kalau ada orang niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona hadhihi sanati. Enggak sah Maradona. Pemain sepak bola legendaris Argentina. Dulu waktu final Piala Dunia Inggris dan Argentina tahun 81 mainnya malam Rebo jam 1:30 waktu itu. Babak kedua berakhir 0-0, tambah waktu. Akhirnya di menit terakhir umpan dari bek kanan Inggris waktu itu terakhir main langsung gantung sepatu, namanya Johan Cruyff. Dikasih umpan Maradona, postur tubuhnya pendek, nggak sampai lompat, maka dia bantu dengan tangan. Masuk bola, disahkan bola masuk dengan menggunakan tangan, karena wasitnya tidak melihat gerakan tangan yang dibarengi dengan gerakan kepala. Pemain yang licik Maradona saat itu disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu mah penundaan pemilu ya. Kemudian layak siyamuhu illa biha,
tidak sempurna itu ibadah puasa Ramadan kecuali dengan mengikuti aturan-aturan. Aturan berikutnya ayah fazalisanahu anil kadzib wal ghibah. Enggak ada pahala itu puasa. Dia hanya dapat lapar dan haus jika puasa masih ada dusta, masih ada bohong. Kenapa demikian? Diatur sedemikian rupa oleh agama, oleh syariat, karena 1 bulan ini Allah ingin membentuk karakter hambanya menjadi lebih baik untuk mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Sebab predikat pembohong jika ada pada diri seseorang kurang bagus. Nggak usah didengerin pembohong, nggak enak. Maka Allah didik itu melalui puasa Ramadan supaya kita tidak menjadi manusia pendusta dalam kehidupan. Wa anil khawdi bima la ya'nihi. Begitu juga menjaga aktivitas hidup dalam keseharian dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wa yahfazu ainahu wa udunahu 'anil nadhari wal istima'i ila ma la yahillu lahu. Begitu juga puasa disertai dengan puasa seluruh anggota panca indera. Dia menjaga matanya, dia juga menjaga telinganya dari pendengaran, matanya dari pandangan yang tidak diperbolehkan oleh aturan tersebut. Jika itu terjadi, melihat yang dilarang Allah, mendengar yang dilarang Allah, puasanya cuma dapat lapar dan haus. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, "Kamil sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi setelah dibuka buku Ramadannya tak ada catatan pahala yang dia dapat, cuma lapar dan haus saja. Wa kadzalika yahfazu batnuhu an tanawulil haram wasyubuhat. Begitu juga aturan berikutnya dalam puasa Ramadan menjaga perut dari makanan yang haram dan syubhat. Wa khususan indal iftar, khususnya saat kita makan buka puasa. Yajtahidu jiddan alla yutiru illa alal halal. Berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada menu buka puasa yang kita makan itu dari yang dilarang oleh Allah, kecuali yang dihalalkannya. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, idza sumtu fanzur ala ayyi syai'in tuftiru wa inda man tuftiru. Sebagaimana perkataan ulama salaf, saat mau buka puasa itu menu makan untuk buka yang ada di atas meja diajak dialog. Kok bisa? Karena dulu Nabi saat hijrah dari Mekah ke Madinah, saat disiapkan makan siang, itu paha kambing digulai, bicara sama Nabi, Muhammad, jangan kau sentuh gulai kambing ini, apalagi kau makan. Sebab kokinya dulu masaknya orang Yahudi yang menyelundup dalam rombongan, mereka spionase mata-mata dari lawanmu untuk meracunimu. Itu paha kambing udah diisi racun, kalau Nabi makan mati. Jadi urusan racun meracun dari dulu sudah ada. Yang di atas pesawat aja bisa diracun tuh boleh. Di darat, di laut, di udara, racun meracun dari dulu sudah ada.
ulama pewarisnya juga ia bisa dialog dengan makanan saat mau buka puasa. Itu ditanya makanan oleh ulama. Ya bakwan toge walonto min aina jika, hai bakwan toge hai lontong, dari mana kau ada di atas meja makan rumahku? Jika kita bisa dengar, kita langsung takut. Itu bakwan lontong berbicara. Jitu minal halal, aku datang dari cara yang halal ada di atas meja makan rumah. Ada ulama yang bisa berdialog dengan makanan, ada ulama yang bisa berdialog dengan pohon. Nabi waktu Isra Mi'raj itu di makam Nabi Musa, Nabi bicara, ya Musa, itu zairon, aku datang mau ziarah, mengharapkan berkah. Maka kita kadang suka lihat ada orang ziarah bicara sama kamu, Mbah, aku baru datang dari Jakarta, Mbah, mohon doanya berkah. Aku balik nanti ke Jakarta, Mbah, bismillah. Ada orang bicara begitu di kampung saat mudik lebaran. Wa kadzalika yahfazu shahimu jami'u jawarihi an mulabasatil athar. Aturan berikutnya begitu juga seluruh anggota tubuh dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena kemuliaan bulan Ramadan, semua yang ada dalam tubuh kita itu berdoa. Alas kaki sendal yang kita pakai terawih, apa doanya sendal? Allahumma sabit qadamaihi alas sirat. Ya Allah, alas kaki yang dipakai oleh hambamu yang berpuasa ini ganti dengan sebuah jembatan yang akan menyelamatkannya di Siratul Mustaqim. Karena itu malam pertama banyak sendal yang hilang, karena pengen dapat doa dan sendal. Wa kadzalika, demikian juga busana yang kita pakai saat ibadah di bulan Ramadan. Dia mendoakan juga. Apa doa busana yang kita pakai? Allahumma a'ti min hulalil jannah. Ya Allah, busana yang dipakai oleh hambamu yang berpuasa di bulan Ramadan, ganti dengan pakaian-pakaian para bidadari surga. Kadang karena kita tidak paham, kita tidak menghargai pakaian yang kita pakai saat Ramadan. Kadang kita bukanya aja tidak dengan menggunakan tangan, tapi kita buka dengan kaki. Kita lempar dengan kaki. Itu pakaian ada yang nyangkut di antena TV, ada yang di lemari karena nggak keburu pakai tangan, nahan dari siang. Sahabat kaget, dia kira siang malam saat Ramadan tidak boleh hubungan badan. Turun wahyu, kalau malam diperbolehkan, hanya siang yang tidak diperbolehkan. Itu asbabun nuzul, ayat itu turun karena ada pertanyaan dari para sahabat. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawami 'ala shaim. Begitu juga meninggalkan maksiat menjadi kewajiban dalam kita melaksanakan ibadah puasa untuk menjaga kesucian ibadah puasa. Kemudian aturan berikutnya, Allah yuksirul akla bil laili, jangan terlalu banyak makan saat buka puasa. Ini bagaimana aturan agama? Udah siang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, kok malamnya juga nggak boleh banyak-banyak. Allah lagi didik kita. Maka wasunanuhu birutobin, sunnah buka puasa itu menunya dengan korma rutob.
korma muda yang Siti Maryam saat hamil Nabi Isa, perintah Allah makan korma. Dia tidak bicara karena puasa tidak bicara, tapi Allah suruh makan korma. Berdasarkan hasil penelitian para ahli gizi, itu buah korma kadar gulanya lebih cepat merangsang tenaga setelah sekian jam tidak kena asupan makanan dan minum. Dia cepat mengembalikan tenaga kita saat berpuasa. Maka oleh agama, oleh syariat menjadi aturan afdol buka puasa itu menunya biru tobin dengan korma rutob, korma muda. Jipain ajaza, kalau tidak terbiasa menemukan dengan korma atau tidak ada buah kormanya, cari makanan yang ada kadar gulanya dan warnanya mirip-mirip warna buah korma. Ya kayaknya kue gemplong deh. Makan dah 9. Banyak kan? Iya. Itu gemplong yang ada di Gang Andong sini, Haji Mursyid Musola Al-Huriyah terkenal. Dia gemplongnya itu enak, bukan gemplong Ciawi. Kalau keluar tol Ciawi mau arah puncak, dia enak tuh gemplongnya keras-keras. Begitu sampai Pilar 2 jam udah kayak batu keras. Kenapa diatur jangan banyak makan? Allah lagi mendidik kita supaya tidak punya sifat rakus. Saat kita menghadiri pesta pernikahan di Balai Sudirman, Jalan Saharjo, Tebet situ, masuk ruang VIP, apa aja disendok dimakan. Bakso, somai, soto, selendang maya, kambing, guling, toprak semua dimakan. Orang lihat, ya Allah, rakus amat itu, jelek. Maka Allah lagi didik hambanya melalui ibadah puasa agar dia nanti tidak punya sifat rakus, buas. Itu buah kelapa, keras batoknya, tebal kulitnya, tapi bisa dimakan, bisa bolong, isinya bisa habis. Itu binatang yang ada di pohon kelapa, tupai, bajing kalau bahasa orang kampung. Itu bajing makan kelapa, tapi kalau pohon dan tanah orang dijual sama pohon kelapa-kelapanya, bukan bajing, itu bajingan. Allah tidak mau selepas Ramadan ada hambanya yang masih punya sifat bajingan. Apa aja dimakan, rumah sakit Sumber Waras dimakan, Besran dimakan, Taman Cengkareng dimakan, nggak berubah-berubah, terus aja. Orang sifatnya rakus. Allah mendidik hambanya yang beriman selesai Ramadan supaya minal aidin wal faizin, kembali menjadi manusia yang bersih, yang suci, kayauma waladat ummu, seperti hari saat ia baru dilahirkan. Terakhir, Allah yuksiran nauma bin nahar, jangan terlalu banyak tidur di waktu siang. Ini aturan gimana sih, udah malam tarawih, tadarus Quran, siang dilarang banyak tidur. Apa yang Allah harapkan dari didikan tidak terlalu banyak tidur di waktu siang, supaya merasakan betapa pahit leher saat puasa, pahit. Supaya kita merasakan betapa perih ini usus karena kosong dari makanan. Saat kita makan sahur itu makanan hanya bertahan 7 jam dalam perut kita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habis makanan. Maka orang yang berpuasa rata-rata sakit perut itu dia rasakan sakit antara jam 10 jam 11.
Maka kalau udah 11:30 itu di masjid banyak orang tengkurap di bawah AC biar rasa lapar dan hausnya berkurang. Apa yang Allah harapkan dari lapar dan haus? Muncul pertanyaan dari dalam dirinya. Kalau Allah yang memberi saya kemampuan, baru beberapa hari puasa, betapa tidak enak lapar dan haus. Bagaimana mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang setiap hari makannya susah, timbul ingin berbagi, timbul ingin memberi bantuan, timbul ingin sedekah. Itu yang Allah Ta'ala inginkan dibalik didikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.